Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita akan belajar latihan penilaian akhir semester atau PAS di kelas 4 tema 5 pahlawanku. Nah, kita akan bahas pembahasan soal dan juga kunci jawabannya ya. Adik-adik untuk melihat video lain bisa klik di kanan atas videonya, nanti akan ada rekomendasi playlist dan juga pembelajaran lain. Tapi sesuai judul ya, kalau mau lihat yang lebih lengkap bisa klik di kolom deskripsi, nanti akan ada daftar playlistnya. Nah misalnya adik-adik mau lihat playlist kelas 3 untuk semua tema, berarti pilih yang ini ya. Nah, nanti adik-adik akan masuk ke playlist kelas 3. Nanti ada semua temanya di situ ya, seperti ini nih. Misalnya adik-adik mau lihat kelas 3 tema 4, berarti klik yang ini, klik putar semua. Nah, nanti di sebelah kanan adik-adik bisa lihat ada daftar pembelajarannya. Ini dibuatnya berurutan, jadi adik-adik tinggal cari aja mau lihat yang pembelajaran berapa, subtema berapa, dan juga halaman berapa. Nah, kita bahas langsung untuk yang pertama adalah pilihan ganda ya adik-adik ya. Yang pertama mendahulukan kepentingan dan tujuan bersama, cinta, permusyawaratan dan demokrasi dan bijak menyelesaikan masalah adalah makna sila keempat ya tentunya. Berikan contoh sikap yang mencerminkan sila keempat dalam masyarakat. Yang pertama, semangat persatuan, menghargai pendapat, berhak memeluk agama, tidak membeda-bedakan teman. Nah, ini kita bisa jawab yang B ya. Kemudian nomor 3, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban merupakan salah satu sikap pengamalan sila keberapa. Nah, ini adalah sila kedua, 3, 4, atau 5. Nah, ini jawabannya adalah sila ke-5. Kemudian yang bukan merupakan sikap kepahlawanan, berani, rela berkorban, semangat individual, cinta tanah air. Jawabannya adalah yang C. Jangan lupa di pause dulu videonya untuk adik-adik mencoba menjawab dulu ya, latihan menjawab. Contoh sikap kepahlawanan dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila berikut kecuali A. Yang pertama, bersikap fanatik terhadap sebuah komunitas, membantu teman yang mengalami kecelakaan, mengumpulkan sumbangan untuk korban bencana, lalu kerja bakti membersihkan lingkungan sekitar. Nah, di sini kecuali ya adik-adik ya. Jadi jawabannya adalah yang A. Karangan yang dibuat berdasarkan fakta, realita, atau hal-hal yang benar-benar dan terjadi di kehidupan kita sehari-hari. Fiksi, non-fiksi, karangan bebas, atau karangan harian. Nah, ini tuh non-fiksi ya, karena ini realita. Perhatikan teks berikut. Adik-adik boleh baca teksnya. Berikut adalah contohnya dari karangan fiksi, non-fiksi, atau karangan bebas. Nah, yang ini kalau kita lihat ini bukan fiksi ya adik-adik karena ini realita terjadi di masa lalu. Jadi jawabannya yang B. Nomor 8, yang bukan contoh karya non-fiksi, yang bukan ya. Biografi, sejarah, legenda, jurnal. Nah, ini berarti jawabannya adalah legenda ya, karena yang lainnya adalah non-fiksi. Sebutan bagi orang yang melakukan pekerjaan menulis atau menciptakan suatu karya tulis adalah tokoh, hobi, pengarang, atau penulis. Nah, yang nomor 9 ini jawabannya adalah penulis. Bacalah teks berikut. Boleh dibaca adik-adik ya? Nah, ini selanjutnya kita akan lihat informasi apa yang diperoleh dari bacaan teks di atas. Nah, ini kita lihat yang A, lahan tandus Gunung Tampomas. Ya, nah ini jawabannya adalah yang A. Nomor 11, raja yang terkenal pada kerajaan Tarumanegara adalah raja siapa? Nah, ini adalah Tarumanegara itu Purnawarman ya adik-adik ya. Nah, ini gambar siapa adik-adik yang memimpin kerajaan Aceh yang bernama Sultan Iskandar Muda. Kemudian siapa dan dari mana tokoh pada gambar di atas? Nah, adik-adik ini gambar siapa? Sultan Hasanuddin ya. Kemudian nomor 14. Siapakah pahlawan yang diberikan gelar Bapak Pendidikan Nasional?
Ahmad Dahlan, Ki Hajar Dewantara, Muhammad Hatta, atau Dr. Sutomo? Nah, ini jawabannya adalah Ki Hajar Dewantara ya, Bapak Pendidikan Nasional. Kemudian pahlawan nasional yang populer dengan peristiwa 10 November di Surabaya, yang terkenal karena perannya dalam membangkitkan semangat rakyat untuk melawan kembalinya penjajah Belanda yang membonceng tentara Nica bernama, betul, Bung Tomo. Berikutnya, perhatikan gambar berikut ini. Gambar ini menunjukkan sifat cahaya apa adik-adik? Dibiaskan, dipantulkan, merambat lurus, atau menembus benda bening. Nah, ini jawabannya adalah dibiaskan ya. Berikutnya, perhatikan gambar ini. Ini menunjukkan bahwa sifat cahaya adalah dibiaskan, dipantulkan, merambat lurus, atau menembus benda bening. Nah, ini adalah merambat lurus. Alat yang digunakan untuk melihat benda-benda yang ukurannya sangat kecil, yaitu apa? Teleskop, mikroskop, lup, atau periskop. Nah, kalau ukurannya sangat kecil, kita gunakan mikroskop ya. Berikut adalah macam-macam cermin. Cermin datar, cermin cekung, cermin cembung, atau cermin pembesar. Jawabannya adalah cermin pembesar. Perhatikan gambar di bawah ini nih, gambar sendok ya. Bagian sisi belakang sendok merupakan cermin apa? Darat, ini datar harusnya ya adik-adik. Cekung, cembung, atau pembesar. Nah, kalau yang sendok tuh, kalau sendok kalau kita lihat dari samping seperti ini ya. Nah, ya. Nah, bagian ini ya adik-adik itu adalah yang cembung ya. Berikutnya adalah isian ya. Yang pertama, sebutkan 3 nilai yang terkandung dalam sila keempat, yaitu kedaulatan negara ada di tangan rakyat, manusia Indonesia sebagai warga masyarakat, dan warga negara mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan, mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat daripada kepentingan pribadi atau golongan, mengutamakan musyawarah dalam setiap pengambilan keputusan. Nomor 2, sebutkan nilai yang terkandung dalam sila kelima, yaitu mewujudkan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta menghargai hak orang lain, bersikap adil dan suka memberi pertolongan kepada orang lain, mengembangkan perbuatan yang terpuji, lalu cinta akan kemajuan dan pembangunan bangsa. Lalu sebutkan perbedaan fiksi dan non-fiksi. Fiksi yaitu imajinatif, tidak membutuhkan data yang dipertanggungjawabkan, lalu menggunakan bahasa kiasan atau konotatif. Lalu non-fiksi informatif, butuh data yang dipertanggungjawabkan, bahasa sebenarnya atau denotatif. Lalu yang keempat, perhatikan cerita berikut. Ini boleh adik-adik baca ya. Nah, amanat apa yang dapat kita pelajari dari cerita di atas adik-adik? Yaitu tetaplah berbuat baik dan memberi manfaat untuk orang lain ya. Lalu nomor 5, Gajah Mada adalah seorang panglima perang dan tokoh yang sangat berpengaruh pada zaman Kerajaan Majapahit. Pada tahun 1336, Gajah Mada mengucapkan Sumpah Palapa. Apakah isi Sumpah Palapa tersebut? Yaitu bahwa Gajah Mada berjanji ia tidak akan memakan buah palapa, sejenis rempah-rempah, bila belum berhasil menguasai pulau-pulau di Nusantara. Lalu nomor 6, sebutkan perjuangan Patimura sebagai salah satu pahlawan di Indonesia. Yaitu Patimura berhasil merebut benteng Dursted di Saparua, perlawanan Patimura meluas ke Ambon, Seram, dan tempat-tempat lainnya. Nomor 7, pahlawan nasional Indonesia telah sangat berjasa dalam kemerdekaan. Sebutkan 5 pahlawan nasional yang kamu ketahui. Yaitu Patimura, Hasanuddin, Tuanku Imam Bonjol, Pangeran Diponegoro, dan Cut Nyak Dien. Lalu yang ke-8, sebutkan sifat-sifat cahaya. Yaitu cahaya merambat lurus, cahaya menembus benda bening, cahaya dapat dipantulkan, cahaya dapat dibiaskan. Nomor 9, benda-benda apa saja yang bisa memantulkan cahaya? Yaitu cermin, air di kolam, dan benda yang terbuat dari logam, seperti emas, perak, atau perunggu.
Yang terakhir nomor 10, sebutkan contoh penggunaan cermin ya. Ini cermin, cermin cembung, dan cermin cekung dalam kehidupan sehari-hari. Yaitu cermin cembung untuk spion atau motor atau mobil, cermin cekung bisa pemantul ya, ada di lampu senter. Nah, pembelajaran kita sudah selesai ya adik-adik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.